Shalom jemaat Tuhan, kita persiapkan keberadaan kita untuk kita masuk ke dalam ibadah yang kudus. Dasar firman Tuhan Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa oleh darah Yesus kita memiliki keberanian untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Efesus 1 ayat 2 sampai 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Mazmur 51 ayat 12 dan 19. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Saudara-saudara, sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari kita terlebih dahulu mempersembahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita datang dengan kerendahan hati, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami datang kepadamu dengan hati yang rindu akan hadirat-Mu. Kami menyadari masih ada sikap, perkataan, dan perbuatan yang tidak berkenan kepadamu. Kami mengakuinya di hadapan-Mu. Sucikan hati kami ya Tuhan, perbaharui roh yang teguh di dalam kami. Singkirkan segala beban, kepahitan, dan dosa yang menghalangi kami menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sembah Dia. Kita puji namanya yang kudus, yang agung. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Kami datang di bawa pujian, penyembahan. Kami bawa hidup kami Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami. Terima kasih Tuhan menyucikan, melayakkan setiap kami. Dan biar Tuhan pujian penyembahan kami ini berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau hadir di tengah-tengah kami. Lawatlah setiap kami. Jamah kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur. Sepanjang minggu ini Engkau menyertai kami. Kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Oh, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Dengan penuh kerinduan kami mau datang Tuhan Yesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan
hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. ku datang dengan penuh kerinduan. Datang dengan Ya penuh Tuhan Yesus, kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembahkan, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kami datang dengan penuh kerinduan Tuhan. dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari sembah, terima kasih Tuhan. Kami sembah Persembahan-Mu, kami sembah puja bersyukur kami bagi-Mu sembah Tuhan. Engkau Yesus. Haleluya. Kami agungkan Engkau Yesus, kami sembah. Terima kasih Bapa atas perkenanan-Mu ya Tuhan. Kami Biar segala yang benar memuji Engkau Tuhan, sebab Engkau besar dan ajaib. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kau Allah yang mulia, Allah yang Kau Allah dahsyat. yang ajaib, Kau Allah yang perkasa, mulia. Kau Tuhan yang kami sembah. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Ku sembahkan Ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan angkat penyembahan ya pada Tuhan. Bapa, ku sembahkan Sembah Dia, sembah Dia, ya sebab Dia Tuhan, layak. ku tinggikan nama-Mu Yesus
dalam hidupku selalu ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih. Haleluya. Yesus terlebih besar dalam hidup kami. Melampaui masalah persoalan yang kami hadapi. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah kami pada siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati setiap jemaat-Mu yang beribadah pada pagi menjelang siang hari ini ya Tuhan. Mari sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa.
Sungguh Engkau Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau naikkan doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Berkat Tuhan ada bagi bangsa ini. Berkat Tuhan ada bagi pemimpin-pemimpin kami yang memimpin dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. Tuhan yang memberikan hikmat akal budi kepada mereka. Terlebih Tuhan kebijaksanaan, keberanian di dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Sehingga membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati ya Bapa, memberkati perekonomian, memberkati pertanian, memberkati semua yang ada di bangsa ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati Tuhan, sehingga masyarakat Indonesia masyarakat yang aman dan makmur ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu bagi bangsa ini Tuhan. Kalau sampai bangsa ini Tuhan ada saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang saat ini Tuhan beribadah ya Bapa. Tuhan memberkati setiap gereja-Mu Tuhan. Dimanapun ada gereja-Mu, bahkan yang ada di kota, di desa, di pelosok, bahkan di gunung, Tuhan memberkati. Jadikan gereja-Mu ini Tuhan menjadi gereja kesaksiannya Tuhan, yang menyebarkan berita Injil bagi mereka yang belum mengenal kasih Kristus. Dan kami rindu setiap gereja-Mu Tuhan boleh menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Kami tahu masih banyak Tuhan orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Untuk itu pakai gereja-Mu, pakai anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan sebagai penginjil, sebagai pendeta, bahkan sebagai jemaat kami Tuhan. Jadikan kami menjadi saksi-Mu, menjadi alat-Mu Tuhan. Bahkan dimanapun kami berada, di tempat kami tinggal, berpapasan, bahkan di pasar Tuhan, jadikan hidup kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu Tuhan. Berkati gereja kami juga di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia. Tuhan memberkati ya Bapa. Bapa, kami serahkan gereja-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kami tahu gereja ini adalah milik Tuhan. Untuk itu Tuhan pakai setiap kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, supaya hidup kami juga Tuhan menjadi suratan Tuhan yang terbuka. Terima kasih Tuhan, jadikan gereja kami ini Tuhan menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan di lingkungan kami ini juga Tuhan semakin banyak orang-orang yang datang beribadah ke tempat ini Tuhan. Pakai setiap jemaat-Mu Tuhan. Tuhan berkati gereja kami di tempat ini. Berkati gereja kami juga yang di kiri kanan Tuhan. Gereja kami bersama-sama menuai untuk jiwa-jiwa ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Berkati hamba-Mu, gembala sidang kami, pendeta Ibu Jenny ya Tuhan. Tuhan memberkati, memberikan hikmat akal budi. Tuhan memberkati kesehatannya. Apapun yang saat ini dipikirkan, dikerjakan, Tuhan berkati ya Bapa. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami melayani dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga pelayanan kami pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Mulai dari anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, teens, youth ya Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan, jadikan anak-anak kami ini Tuhan anak-anak terang dimanapun mereka berada. Baik Tuhan pendidikan mereka Tuhan berkati, baik yang bekerja Tuhan berkati. Berkati orang tua di tempat ini, suami istri semakin hari semakin akrab, semakin erat. Terlebih Tuhan semua keluarga di tempat ini Tuhan, keluarga yang melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati opa oma ya Tuhan, yang dalam kesendiriannya Tuhan hadir menemani mereka ya Bapa. Tuhan berkati kesehatannya. Dan jika ada di antara jemaat-Mu saat ini yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan ya Tuhan. Sehingga di minggu yang akan datang kami boleh bersama-sama memuji menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika ada jemaat-Mu yang saat ini yang tidak datang beribadah, kami tidak tahu masalah persoalan yang mereka hadapi, tetapi kami berdoa Tuhan menjamah hati mereka. Berikan kepada mereka Tuhan kelemah lembutan, supaya mereka Tuhan merendah
menyembahkan diri, kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu kehadiran Tuhan hadir di tempat ini. Mengurapi setiap kami Tuhan yang datang beribadah di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Mari setiap jemaat Tuhan, kita angkat persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan yang kami terima ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, setiap pekerjaan jemaat-Mu Tuhan berkati. Dan terlebih Tuhan berikan kepada kami hati yang suka memberi. Supaya kami memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami memberi dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berikan persembahan. Hati kami penuh dengan nyanyian untuk menyembah Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala Dia Raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Haleluya. Mari dengan sukacita kita bawa pujian kita. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua Haleluya. anak raja. Haleluya, Puji Tuhan. Haleluya, Puji Tuhan. Haleluya, Puji Tuhan. Haleluya, Haleluya, Haleluya. Dengan bangga katakan aku anak raja. Bangga. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak Haleluya. raja. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Coba yang bangga jadi anak raja, sorakan haleluya. 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 Kami sebagai anak-anak raja, kami tidak akan gentar ya Tuhan. Karena kami Engkaulah kekuatan kami. Kami tahu segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.
memberi kekuatan padaku. Lewati pencobaan langkahku takkan gentar. Kuatkan imanku, pandang padanya. Amin. Dia Tuhan yang berjalan di depan. Dia menyertai dan beri kemenangan. Haleluya, ku puji namamu. Haleluya, bersorak bagimu. Aku kuat di dalam-Mu Tuhan, di dalam kuasa-Mu yang besar. Haleluya. Katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yang memberi kekuatan. yang memberi kekuatan padaku. Lewati pencobaan langkahku takkan gentar. Kuatkan imanku, handang padanya. Dia Tuhan yang berjalan di depan kita. Dia Tuhan yang berjalan di depan. Amin. Dia menyertai dan beri kemenangan. 1, 2, 3, haleluya. Ku puji namamu, haleluya. Bersorak bagimu, aku kuat di dalam-Mu Tuhan, di dalam kuasa-Mu yang besar. Dia Tuhan yang berjalan di depan. Dia menyertai dan beri kemenangan. Dia Tuhan yang berjalan di Dia depan. Tuhan yang berjalan di depan. Dia menyertai dan beri kemenangan. Haleluya, ku puji namamu. Haleluya, bersorak bagimu. Aku kuat di dalam-Mu Tuhan, di dalam kuasa-Mu yang besar. Haleluya, ku puji namamu. Haleluya, bersorak bagimu. Aku kuat di dalam-Mu Tuhan, di dalam kuasa-Mu yang besar, di dalam kuasa-Mu yang besar, di dalam kuasa-Mu yang besar. Amin. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan. Hari Kamis kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Hari Kamis. Iya. Jam 10 kita adakan ibadahnya di tempat ini.
Bapak Ibu jangan jadwalkan untuk liburan dulu ya. Ini. Renungan yang setiap hari yang bisa diakses di channel YouTube GBI Gading Serpong sudah mulai jam 3 bisa diaksesnya. Semangat, antusias, amin. Ini adalah gerakan doa partai Yeremia Ministry. Bapak Ibu yang rindu didoakan bisa mengisi formulir doa dan menaruhkannya di depan. WBI lambaikan tangan ibu-ibu wanita Betel Indonesia. Nah, jangan lupa hari Sabtu ya, 16 Mei ada WBI. Terdekat. Ya, terima kasih. Ya, diumumkan ya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga Bapak Ekrateia dan Ibu Naramia, kita menyambut kehadiran anak pertama mereka. Namanya siapa ya? Aku agak susah nama. Rito, ya, anak pertamanya Rito lahir hari Kamis yang lalu. Mari kita selamat kepada Ibu Wawa dan Bapak keluarga Bapak Saryaman. Ya, dapat cucu ya. Mari kita doakan juga supaya orang tuanya pulih, anaknya sehat, semua sehat gitu ya. Amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sadari Tuhan Yesus, hidup kami ada sampai hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Sebab itu biar hidup kami menjadi pelayanan, penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahwa setiap kami Tuhan Yesus melayani Tuhan, Raja kami, Juru Selamat kami, Amen. Penguasa hidup kami. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janjiku kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan.
ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Ku kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Ku kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh.
lebih sungguh. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan, hanya oleh anugerah-Mu kami masih boleh ada saat ini. Untuk kami bersama-sama datang berkumpul di dalam persekutuan yang kudus bersama dengan anak-anak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Melewati berbagai badai dalam kehidupan kami, Engkau tetap setia. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami sebentar akan kembali merenungkan kebaikan Tuhan yang disampaikan melalui firman-Mu. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan, setiap jemaat-Mu yang mendengar. Biarlah kami semua memiliki hati yang siap untuk ditaburkan oleh firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ditaburkan di atas hati kami adalah firman Tuhan yang akan berakar, bertumbuh, menghasilkan buah yang limpah demi kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ya. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan firman Tuhan pada kesempatan hari ini, saya ingin mengajak kita sebentar untuk memikirkan dahulu apa sih tujuan kita hidup. Oke, Bapak Ibu, tujuan hidupnya apa Bapak Ibu? Ada yang mau sharing? Apa tujuan hidup kita? Apakah untuk mencari kekayaan begitu? Punya emas, permata, dan segala macam? Kayaknya enak ya kalau punya ya, betul ya? Nah, salah satu hal yang sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa sih yang sebetulnya kita inginkan? Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Kalau jawabannya adalah uang, maka setelah kita dapat uang terus apa? Gak ada tujuan. Ya. Kalau tujuan kita adalah mencari kebahagiaan, kebahagiaan macam apa yang kita cari? Ya. Kalaupun dapat, apakah itu bertahan selamanya? Ya. Nah, lagu terakhir yang tadi kita nyanyikan bersama, Melayani Lebih Sungguh. Justru disinilah jawaban terhadap pertanyaan kita ini hidup buat apa? Ya. Kita itu hidup hanyalah untuk melayani Tuhan dan menikmati Dia sepanjang masa. Tidak hanya ketika kita mati, ya, sampai dengan kita mati, enggak. Tapi setelah itu kita juga akan menikmati Tuhan selama-lamanya. Ya, jadi tujuan kita itu bukan kekayaan, ya, bukan emas, permata, perak dan segala macam benda-benda berharga, bukan. Ya, tetapi tujuan kita adalah untuk melayani Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau misalkan kita punya keinginan, saya mau tanya, bagaimana Bapak Ibu bisa membedakan mana keinginan, mana impian? Nah, biasanya motivator suka nih ngomong kayak begini. Apa itu keinginan, apa itu impian? Ayo, ada yang mau coba menjawab? Apa bedanya keinginan dengan impian? Katanya, kalau ada mobil bagus lewat, ini katanya loh ya. Lalu kita ngelihat, mobilnya bagus. Terus kita ada satu keinginan. 5 menit kemudian lupa. Nah, itulah keinginan. Ya. Tapi kalau kita ngelihat ada mobil bagus, ada orang yang pakai mobil, lalu kita ngerasa aduh sakit dalam hati karena kita belum punya. Lalu kita renungkan gimana caranya supaya suatu hari nanti saya bisa punya. Terus bekerja dengan maksimal untuk mendapatkan mobil itu. Nah, itu impian. Katanya begitu ya. Nah, lalu kalau saya tarik kepada kehidupan kita sekarang, apa sih impian kita? Bapak Ibu gak usah jawab ya, jawab aja dalam hati masing-masing. Apakah impian Bapak Ibu adalah untuk melayani Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya? Kalau jawabannya bukan, ya, maka disitulah saat ini kita berkesempatan untuk kita bertobat. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga jangan lupa kita saat ini berada di dalam spiritual warfare, perang rohani. Dan perang ini belum selesai. Kapan selesainya? Ketika Tuhan datang kedua kali. Ya. Sampai dengan saat itu terjadi, jangan lupa, jangan lengah, kita sedang perang.
Nah, kalau kita sedang perang dan tujuan dari perang itu adalah untuk kita bisa menikmati Tuhan dan melayani Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya, maka adalah suatu hal yang sangat logis untuk kita menggunakan segala daya upaya kita untuk mencapai tujuan itu. Ya, dan jangan usaha sendiri ya, sebab firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya. Nah, adalah suatu hal yang sangat tidak logis. Kalau kita punya impian, kita punya tujuan, tapi kita nggak berjuang untuk impian dan tujuan itu. Ya. Nah, beberapa hari yang lalu saya menyampaikan di kelas yang saya ajar, saya bilang begini, kalau kamu punya tujuan, you fight for it. Kamu berjuang untuk itu. Dan ketika kamu mau ke sana, kamu jangan mengizinkan apapun mendeviasikan kamu, membuat kamu tergeser dari apa yang ingin kamu tuju. Kamu tujuannya kemana? Jangan lupa. Jangan membiarkan noise, kebisingan kanan kiri mengganggumu. Buat yang masih sekolah, tujuanmu apa? Oh, saya harus lulus SD, saya harus lulus SMP, saya harus lulus SMA, saya harus lulus kuliah, fokus di situ. Jangan tergeser ke kanan ke kiri. Sebab kalau kita geser ke kanan ke kiri, ya kita nggak nyampe pada tujuan kita. Ya. Nah, tadi pagi saya membaca suatu artikel ya tadi pagi. Artikelnya begini. Kira-kira ya saya nggak terlalu ingat persisnya, tapi begini kira-kira. Rumah kos antara kemandirian dan kehilangan arah hidup. Ya. Menarik judulnya ya, rumah kos. Ya. Lalu kenapa rumah kos? Apa bedanya ya? Nah, ternyata buat para mahasiswa, Bapak Ibu Saudara sekalian, mahasiswa-mahasiswi ini ya, rumah kos itu bisa menjadi tempat untuk menggapai impian, belajar dengan benar. Tapi karena rumah kos juga menawarkan kebebasan yang luar biasa, hilang di situ. Pulang pagi jadi suatu normalisasi. Ya, kehidupan liar tidak terpantau oleh orang tua. Lupa tujuannya dia kuliah tuh apa. Lupa tujuan hidupnya itu kemana. Nah, kalau kita tarik dalam kehidupan kita hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, masihkah kita setia pada tujuan kita? Masihkah kita ingin melayani Tuhan dan menikmati Dia seumur hidup kita, selama-lamanya? Atau kita udah mulai terlalu terpengaruh dengan kebisingan dunia ini, butuh rumah sekian duit, harus kerja cari uang, banting tulang dan segala macam. Oh, kita harus titelnya panjang, profesor, dokter dan segala macam, ujungnya ALM. Lalu nggak dapat apa-apa, sia-sia. Ya, saya pengen meniti karir dan segala macam. Oke, kalau tujuanmu meniti karir, ya fokus di situ. Jangan kegeser ke kanan ke kiri. Tapi ketika kita meniti karir pun tujuannya apa? Memuaskan diri sendiri atau melayani Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. Kalau bukan menikmati Tuhan selama-lamanya, bukan melayani Dia, cari yang lain. Fokus utamanya jangan bergeser. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kebenaran firman Tuhan ini akan kita pelajari bersama, karunia Roh Kudus untuk melayani dan memperlengkapi tubuh Kristus, maka ini juga kita bungkus di dalam suatu kerangka bagaimana kita saling memberdayakan satu sama lain, memperlengkapi sesama tubuh Kristus di dalam spiritual warfare saat ini, sehingga kita bersama-sama bisa melayani Tuhan dan menikmati Dia sepanjang masa. Ya, jadi tujuannya jelas ya Bapak Ibu, jangan kegeser ke sana, jangan kegeser ke sini. Ya. Nah, tema yang diberikan kepada saya adalah karunia Roh Kudus untuk melayani dan memperlengkapi tubuh Kristus. Dan judul dari khotbah adalah karunia Roh Kudus untuk melayani dan memperlengkapi tubuh Kristus. Nah, secara khusus ya, topik pembahasan ini adalah karunia ya, yang mempersatukan dan membangun tubuh Kristus. Ya, secara khusus saya batasin yaitu karunia yang mempersatukan dan membangun tubuh Kristus. Ya. Nah, Bapak Ibu itu gambarnya dibuat bukan saya yang buat, bukan anak saya yang buat, Echen ya, bukan. Itu dibuat oleh AI ya, maka gambarnya ya seperti itu gitu ya. Nah, mari kita sama-sama membuka ya firman Tuhan ya. Dasar perenungan kita diambil dari Efesus 4
ayat 1 sampai 6 ya. Efesus 4 ayat 1 sampai 6 ya. Bapak Ibu tandain aja dulu di situ ya. Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Kemudian 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7 tandain juga. Ya. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7. Nah, ditandain aja dulu. Ya, kenapa? Karena sebelumnya saya ingin mengajak kita semua untuk membaca satu ayat yang sangat penting juga, yaitu dari Filipi 1 ayat 6. Nah, ya. Jadi siapin yang Efesus 4 ayat 1 sampai 6, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7. Kemudian kita akan membaca bersama dari Filipi 1 ayatnya yang ke-6. Ya, sudah disiapkan Bapak Ibu? Ya, Filipi 1 ayat 6, ya. Nah, demikian firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, saya akan membacakan dari bahasa Inggris New International Version, dikatakan demikian. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ayat ini adalah suatu penghiburan bagi setiap kita yang sangat besar bagi setiap orang percaya. Nah, Paulus mengatakan, aku yakin sepenuhnya. Dan keyakinan dari Paulus ini bukan berdiri di atas kekuatan manusia, melainkan berdiri di atas kesetiaan jemaat yang sempurna. Bukan berdiri di atas kemampuan gereja dalam mempertahankan dirinya sendiri. Keyakinan Paulus berdiri di atas Allah yang setia. Nah, Allah yang memulai pekerjaan yang baik adalah Allah yang akan meneruskan, memampukan kita untuk menjalankannya sampai pada akhirnya. Dan inilah dasar penghiburan kita sebagai orang percaya. Di mana Allah telah memulai pekerjaan baik dalam hidup kita, Dia menebus kita di dalam Kristus, Dia mendamaikan kita yang dahulu berdosa dan bermusuhan dengan Allah, Dia mengampuni dosa-dosa kita, Dia mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Kita yang dahulu berada di bawah murka Allah, kini telah diterima di dalam kasih karunia. Kita yang dulu jauh, kini didekatkan oleh darah Yesus. Kita yang dahulu mati dalam dosa, kita dihidupkan bersama Kristus. Tetapi Allah tidak berhenti di situ. Dia tidak hanya menebus kita lalu membiarkan kita berjalan sendiri. Dia tidak hanya mengampuni kita lalu berkata sekarang urus hidupmu sendiri. Tidak. Ya. Allah yang memulai pekerjaan keselamatan juga meneruskannya, pekerjaannya itu di dalam diri orang percaya. Dia bekerja dalam gerejanya, Dia menguduskan umatnya, Dia membentuk karakter kita, Dia memperlengkapi kita, Dia memberikan kita karunia melalui Roh Kudus. Dia memberi kekuatan dan kemampuan supaya kita dapat hidup bagi Kristus sampai pada akhirnya. Maka ketika kita berbicara tentang karunia Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak sedang berbicara tentang kemampuan manusia yang berdiri sendiri. Kita sedang berbicara tentang kelanjutan pekerjaan Allah di dalam hidup umatnya. Karunia Roh Kudus adalah bagian dari karya Allah yang terus berlangsung di dalam gerejanya. Allah menyelamatkan, Allah menguduskan, Allah memperlengkapi, dan Allah akan memakai umatnya untuk membangun tubuh Kristus. Ya. Nah, mari kita membuka dari Roma 12 ya. Kita buka dulu ke Roma 12 ya. Kita loncat-loncat gitu ya. Tadi saya bilang Efesus dan Korintus, saya belum bilang yang Roma 12, tapi kita sekarang ke Roma 12 dulu deh ya. Roma 12 ayatnya yang ke-6 sampai 8 ya, dituliskan demikian. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa, Dia juga membentuk kita untuk melayani. Nah, Tuhan memang menerima kita apa adanya. Nah, ini dengar baik-baik. Tetapi Dia tidak akan membiarkan kita tetap apa adanya.
ya. Jadi sebagai orang percaya kita tidak boleh pasif. Udah saya jadi jemaat aja lah, ya. Enggak, ya. Sebagai orang percaya kita tidak boleh pasif, melainkan kita wajib untuk menjalankan keselamatan yang telah kita terima. Nah, inilah yang perlu kita pahami ya. Karunia Roh Kudus bukan hal yang remeh, bukan hal yang sederhana. Karunia itu bukan sekedar hiasan di dalam pelayanan. Ya, karunia itu bukan sebuah panggung untuk membangun nama pribadi. Karunia bukan seperti medali yang ditempel di dada orang ya supaya dia kelihatan lebih hebat. Ya, tetapi karunia Roh Kudus diberikan untuk melayani dan membangun tubuh Kristus. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 1 ya yang tadi Bapak Ibu sudah siapkan ya. Mari kita lihat ya Efesus 4 ayat 1. Ya, Rasul Paulus mengatakan apa? Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Nah, perhatikan di sini bahwa Paulus menulis sebagai orang yang dipenjara karena Tuhan. Ia tidak menulis dari tempat yang nyaman, ya. Dia tidak menulis dari kursi yang empuk, ya. Dia menulis dari penjara. Tetapi justru dari tempat penderitaan itu dia menasihati jemaat supaya hidup berpadanan sesuai dengan panggilan mereka. Nah, panggilannya apa saja Bapak Ibu Saudara sekalian tadi yang ada di dalam Roma yang kita sudah baca. Ya. Nah, panggilan Kristen itu bukan sekedar status rohani, tetapi harus tampak dalam cara hidup kita. Kita bukan hanya dipanggil untuk percaya kepada Kristus, kita dipanggil untuk hidup bagi Kristus. Kita bukan hanya dipanggil untuk menerima keselamatan enak-enakan aja, enggak. Tetapi kita juga dipanggil untuk berjalan sebagai umat tebusan yang hidupnya mencerminkan Kristus. Nah, lalu Paulus melanjutkan dalam Efesus 4 ayatnya yang kedua. Nah, ayat yang kedua dikatakan demikian. Hendaklah kamu selalu apa di situ? Rendah hati. Selalu apa? Lemah lembut. Sabar, tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika Paulus berbicara tentang hidup yang berpadanan dengan panggilan, ia tidak pertama-tama menyebut karunia-karunia yang hebat-hebat. Dia enggak bilang hiduplah berpadanan dengan panggilanmu dengan cara apa? Dengan khotbah yang hebat, dengan memimpin yang hebat, bernyanyi dengan luar biasa, atau melayani dengan kemampuan yang hebat juga. Tidak. Paulus memulai dari hal yang jauh lebih dalam. Rendah hati, lemah lembut, sabar, dan saling membantu dalam kasih. Ya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebelum Tuhan berbicara tentang karunia yang dapat kita gunakan, ya, Tuhan berbicara tentang karakter yang harus kita miliki, karakter yang harus dibentuk. Sebelum kita bertanya, apa yang menjadi karunia saya ya? Kita coba tanya kepada diri kita lebih dahulu. Apakah hidup saya mencerminkan Kristus atau belum? Sebelum kita berkata, saya mau dipakai Tuhan, kita harus bertanya dahulu, apakah saya mau dibentuk Tuhan? Ya, sebab karunia tanpa karakter bahaya. Ya, kemampuan tanpa kerendahan hati bisa melukai. Ya. Pengetahuan tanpa kasih bisa menjadi alat yang berbahaya seperti pisau di tangan orang yang lagi marah. Ya, kepemimpinan tanpa kelemah lembutan bisa berubah menjadi tirani, menjadi dominasi. Pelayanan tanpa kesabaran menjadi sumber kepahitan. Karunia yang tidak ditundukkan kepada Kristus akan mudah dipakai menjadi ego. Ya. Nah, banyak orang ya Bapak Ibu Saudara sekalian ingin melayani tapi enggak mau rendah hati. Banyak yang ingin dipakai Tuhan. Tuhan, inilah aku, pakai aku. Tapi dia gak mau ditegur, ya. Bawa mau sendiri. Banyak orang pengen diberikan pelayanan, tetapi gak mau belajar tunduk pada pimpinannya. Ya, kalau sama yang kelihatan aja gak mau tunduk, gimana bisa tunduk pada Tuhan yang tidak terlihat. Ya. Banyak orang pengen membangun gereja, tetapi dalam hatinya dia memelihara ada iri hati, ada persaingan, ada keinginan untuk cari nama, untuk diakui. Dan firman Tuhan tidak akan membiarkan kita bersembunyi di balik kesibukan-kesibukan pelayanan kita. Firman Tuhan menyelidiki hati kita. Dan firman yang sejati tidak hanya dinilai dari apa yang kita kerjakan, tapi juga motivasi yang menggerakkan kita. Ya. Kemudian Paulus berkata dalam Efesus 4 ayat 3. Ya. Efesus 4 ayat 3 dikatakan demikian, dan berusahalah
memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, perhatikan kata memelihara, ya. Kesatuan gereja harus dirawat. Kesatuan tidak boleh dianggap otomatis. Oh, kalau orang-orang Kristen berkumpul, mereka otomatis menjalankan semua pelayanan dengan baik. Enggak, ya. Harus dirawat, harus dipelihara. Ya, kesatuan memang berasal dari Roh Kudus, tetapi umat Tuhan dipanggil untuk menjaga, merawat, dan menghormatinya. Ya. Nah, kemudian coba kita lihat lagi di dalam Efesus 4 ayat 4 sampai 6. Ya, Efesus 4 ayat 4 sampai 6. Dikatakan bagaimana di situ? Satu tubuh, satu roh. Boleh ada agenda pribadi? Enggak. Ya, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Nah, di sini Paulus menancapkan suatu fondasi, ya, kayak tiang pancang begitu, yang sangat kuat. Ya, gereja adalah satu tubuh. Gereja bukan kumpulan orang yang hadir dalam gedung yang sama. Gereja bukan sekedar organisasi keagamaan yang diikat oleh jadwal kegiatan. Gereja bukan komunitas sosial yang bertahan karena kesamaan selera. Gereja adalah tubuh Kristus. Karena itu ketika kita berbicara tentang karunia Roh Kudus, kita harus selalu menempatkannya dalam konteks tubuh Kristus. Karunia diberikan bukan untuk membuat satu anggota tubuh merasa lebih penting dari anggota tubuh yang lain. Karunia diberikan supaya tubuh itu hidup, sehat, dipersatukan, dan dibangun. Boleh tolong kembali ke slide yang tadi. Nah, itu. Nah, di situ gambarnya adalah mengenai inferiority dan superiority. Ya, kadang-kadang ada orang-orang itu yang merasa diri, saya bukan apa-apa. Ada lagi orang yang mengatakan saya adalah segalanya, ya. Enggak seperti itu, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Karunia itu dibagikan supaya kita tuh bisa hidup dengan baik, dengan sehat, dipersatukan dan dibangun, bukan adu kuat, ya. Nah, kemudian di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6, ya, Paulus menuliskan. Ya, 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6, ya. Paulus menuliskan, ada, ya, kita baca bareng-bareng deh, ya. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Ya, kita baca bersama. Sudah dapat? Tadi sudah dikasih tanda, ya. Oh, ini sudah ditayangkan. Yuk kita baca bersama, ya. 1 2 3. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada rupa-rupa karunia, ada keragaman, ada perbedaan. Tidak semua orang menerima karunia yang sama. Tidak semua orang melayani dengan cara yang sama. Tidak semua orang memiliki fungsi yang sama, tetapi sumbernya satu. Satu roh, satu Tuhan, satu Allah. Ya, dan ini sangat indah sebenarnya Bapak Ibu, ya. Gereja dipersatukan bukan karena orangnya sama semua, ya. Gereja dipersatukan karena semuanya berbeda, tetapi dipersatukan dalam Tuhan yang sama. Ya, kesatuan Kristen bukan suatu keseragaman yang kaku, ya, tetapi adalah kehidupan tubuh yang dipimpin oleh satu kepala, yaitu Kristus. Ya, dan tubuh manusia saja tidak bekerja dengan cara yang sama semuanya, ya. Mata enggak sama dengan tangan, telinga tidak sama dengan kaki. Ya, jantung tidak kelihatan tapi sangat penting. Paru-paru enggak pernah kelihatan dari luar, ya, tapi sangat penting juga. Kalau enggak ada paru-paru kita enggak bisa bernapas. Lidah kita kecil, tapi kalau enggak dijaga gimana? Wah, api, ya. Bisa kena masalah semua, ya. Nah, rupanya dari zaman para rasul, ya, sampai sekarang, ya, lidah itu memang, ya, belum pensiun, ya. Ada aja gitu, ya. Ya, enggak cuma dari omongan, ya, dari selera, ya, aduh pengennya manis-manis terus diabetes. Aduh pengennya asin-asin enak ini, ya, apa, darah tinggi, ya. Aduh pengennya gurih-gurih dan segala macam, kolesterol. Ya. Jagalah lidah, ya. Enggak cuma gara-gara perkataan, ya. Nah, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, karunia, ya, tidak boleh menjadi alasan untuk iri hati. Ya, perbedaan karunia tidak boleh menjadi alasan untuk merasa lebih tinggi.
Tidak boleh jadi alasan untuk persaingan, ya. Justru di dalam perbedaan kasih karunia yang dipercayakan kepada kita, ya, menunjukkan kekayaan anugerah Allah dalam tubuh Kristus. Ada yang dipanggil untuk mengajar, ada yang dipanggil untuk melayani. Apakah yang melayani lebih rendah dari yang mengajar? Tidak. Apakah yang mengajar lebih rendah daripada yang melayani? Tidak. Semua sama. Ya, ada yang dipanggil untuk memimpin, ada yang dipanggil untuk menguatkan, ada yang dipanggil untuk memberi, ada yang dipanggil untuk mendoakan, ada yang dipanggil untuk menolong, ada yang dipanggil untuk menghibur, ada yang dipanggil untuk memperhatikan hal-hal kecil yang sering tidak terlihat oleh orang lain. Ya, tidak semua pelayanan terlihat oleh manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi semua pelayanan yang dilakukan di dalam iman, kasih, dan ketaatan, nah ini penting, terlihat oleh Allah. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terlibat di dalam Yeremia Ministry, ya doa misalnya ya, atau tidak terlibat dalam Yeremia Ministry tetapi mendoakan dengan sungguh, ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang ya hal kecil lah, oh ada sampah ambil buang ke tempat sampah, oh sapu gereja misalkan tanpa disuruh, aduh toilet belum disiram, ini nggak tahu siapa yang habis pakai, siram di situ. Jika dijalankan dengan hati yang sungguh, Tuhan perhitungkan loh, ya. Nah, seorang penafsir Alkitab bernama Matthew Henry, ya, ketika menafsirkan bagian tentang karunia-karunia roh ini menekankan bahwa pemberian rohani ini tidak dimaksudkan untuk kemegahan pribadi, ya, tetapi untuk manfaat gereja, ya. Nah, segala pemberian Allah harus kembali kepada kemuliaan Allah dan membangun umatnya. Karunia tidak boleh berhenti pada diri kita sendiri. Karunia itu harus mengalir untuk membangun tubuh Kristus, ya. Mari kita sekarang membuka lagi dari 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-7, ya. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi jangan cari nama buat diri sendiri, jangan cari panggung buat diri sendiri, enggak ya. Nah, ketika Paulus mengatakan kepada tiap-tiap orang, nah ini berarti setiap orang percaya menerima bagian di dalam tubuh Kristus. Tidak ada orang yang boleh mengatakan saya enggak berguna, ya. Tetapi Paulus juga berkata untuk kepentingan bersama, berarti tidak boleh ada yang mengatakan ini buat saya sendiri, ya. Sharing lah, ya. Katanya sharing is caring, ya. Tuhan percayakan apa kepada Bapak Ibu Saudara sekalian? Gunakan itu untuk membangun jemaat, ya. Nah, saya kadang-kadang menemukan yang apa ya namanya ya, minder, ya, yang minder. Ah, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak memiliki apapun untuk bisa saya bagikan. Bapak Ibu, itu bukan minder, itu sombong, ya, itu sombong. Siapa kamu bisa bilang aku gak punya apa-apa? Jadi maksudmu Tuhan gak kasih kamu apa-apa gitu? Ya kalau mau dipikir kurang ajar gitu kan. Ya, sorry kalau gak enak di telinga ya. Tapi coba kenali apa yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Wah, saya ya mungkin IQ gak terlalu pintar ya, IQ-nya gak terlalu oke. Saya kalau ngomong tersendat-sendat. Saya kalau main musik, aduh nggak bisa, bingung, malah rusak nanti keyboardnya. Saya kalau main gitar baru jreng, putus semua senarnya. Ya, saya nggak bisa melayani di bagian sound, ya buta nada begitu, ya nggak tahu mana yang mikrofonnya terlalu keras atau apa. Apalagi multimedia, aduh nggak bisa, saya nggak bisa apa-apa. Enggak ya Bapak Ibu, Tuhan tidak menciptakan manusia nggak punya apa-apa. Pasti ada, cuman belum ketemu. Ternyata siapa tahu dia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Beres-beres apa segala macam, wah dia kuat banget di situ. Ya itulah pelayanannya, itulah yang Tuhan percayakan kepada dia. Nah, saya pernah punya murid modelnya begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia kalau berdiri sebelah saya mungil. Ya bayangkan badan saya segini, mungil dibandingin dia. Ya, kemudian kalau saya ngomong sama dia itu tuh nggak boleh kalimat panjang, kalimatnya pendek, instruksi pendek.
Kalau saya banyak hal yang harus saya sampaikan ke dia, saya kasih dia kertas. Ada listnya, ada daftarnya. Saya mau kamu kerjakan ini. Dia akan lihat. Siap Pak. Kalau kamu gak ngerti tanya, siap Pak. Misalkan saya butuh meja-meja diaturkan. Model aturannya seperti ini gambarnya. Seperti itu Bapak Ibu. Dia harus ngelihat. Oh oke Pak, saya ngerti. Nah dia susun. Wah dia gak ada capeknya tuh orang. Ya. Saya kalau kerjanya bareng sama dia, yaitu murid kalau ada dalam tim saya, wah saya bersyukur banget. Saya mungkin udah capek, udah mau tumbang, dia belum. Itulah talentanya dia. Itulah anugerah Tuhan, karunia Tuhan dalam hidupnya. Asal jangan suruh dia ngomong depan publik. Jangan suruh dia merancangkan rencana-rencana. Enggak, itu bukan kekuatannya dia. Ya. Kemudian saya pernah lagi membaca suatu kisah Bapak Ibu. Ada seorang anak TK ya. Anak TK ini udah SD tapi masih kelas 1 kelas 2 gitu kayaknya ya. Anak ini dibilang oleh guru-gurunya, wah dia gak bisa belajar. Matematika dia gak ngerti. Ya, dan dia sudah terancam untuk dikeluarkan dari sekolah. Karena menurut guru-gurunya dia gak bisa apa-apa begitu. Lalu sekali waktu ada field trip. Nah, waktu lagi field trip ada kemacetan yang parah. Ya, ada kemacetan parah dan itu bis sekolah isinya anak-anak kecil. Biasanya anak-anak kalau kejebak di dalam kendaraan berjam-jam gimana Bapak Ibu? Senewan, ya, tantrum ya, tantrum. Wah, guru-guru udah mulai kewalahan menyuruh mereka diam. Tapi si anak kecil ini yang diremehkan oleh guru-guru lain, diremehkan oleh orang tua lain, dialah yang menjadi penyelamat. Yang paling rewel didatengin sama dia, diajak ngobrol. Gak berapa lama rewelnya berhenti, malah bisa ketawa-ketawa. Dan yang namanya tertawa itu nular Bapak Ibu. Mulai dari pojokan kendaraan, ketawanya nular ya, sampai akhirnya satu kendaraan, satu bis itu sukacita semua, gara-gara anak ini. Akhirnya mereka sampai di tempat tujuan, akhirnya. Nah ketika sampai di tempat tujuan ya namanya anak-anak ya udah capek, baru nyampe tempat tujuan, belum melakukan berbagai kegiatan, tantrum lagi. Dan disinilah anak ini mulai berjalan lagi. Temenin teman-temannya, ngebantu bapak ibu guru menyiapkan makanan. Dan situ teguran bagi semua bapak ibu guru yang terlibat. Mereka yang meremehkan anak ini, justru dalam kondisi seperti itu dia yang paling kuat. Lalu ketika field trip selesai, kembali ke sekolah, ya, guru-guru inilah yang ngebelain anak ini. Ya, anak ini jangan sampai dikeluarkan. Dia memang gak terlalu cerdas dalam akademik, tapi dia punya sisi yang lain, sisi kemanusiaan yang anak seumuran dia tuh biasanya gak punya. Itu kekuatannya dia. Biarkan dia bertumbuh sesuai dengan kekuatannya. Nah, Bapak Ibu guru memiliki kekuatan apa? Secara kognitif. Kasih karunia Tuhan kepada mereka untuk mengajar. Anak ini punya kasih karunia Tuhan untuk merawat. Biarkan dia merawat. Jangan dipotong, jangan dihambat. Biarkan dia melayani sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan ke dia. Sama juga dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu punya apa yang bisa Bapak Ibu berikan. Jangan ngelihat kepada setiap anggota tim inti di sini atau tim pemusik yang bermain musik luar biasa. Jangan, lihat hanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau telah berikan yang aku belum sadari? Apa yang aku sebetulnya bisa berikan untuk menopang pelayananmu di gereja? Apa yang bisa aku berikan untuk bersama-sama untuk membangun jemaatmu? Aku gak bisa apa-apa tapi aku bisa masak. Memasaklah dengan baik. Menjadi berkat melalui karyamu. Ya. Nah, maka dikatakan ya di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 tadi, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kalau buat diri sendiri enggak akan berhasil ya, enggak akan maksimal, tapi untuk kepentingan bersama, ya. Nah, gak boleh kita bilang, oh ini buat saya sendiri, atau oh saya gak punya apa-apa. Dua-duanya sama-sama sombong. Ya. Nah disinilah ada dua bahaya yang harus kita hindari. Boleh kembali ke slide tadi. Ya, coba ya saya cek sebentar. Oh gak mau jalan. Bentar.
kita di sini dulu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 2 bahaya yang harus kita hindari. Bahaya yang pertama adalah mengatakan saya nggak berguna. Ya, ada orang yang mengatakan saya nggak bisa khotbah, saya nggak pandai memimpin, saya nggak bisa bernyanyi, saya nggak punya kemampuan besar, jadi saya nggak punya karunia. Itu salah. Di dalam tubuh Kristus tidak semuanya harus kelihatan. Tidak semua fungsi itu harus berdiri di mimbar, enggak. Banyak pelayanan yang tersembunyi. Contohnya anak kecil tadi. Contohnya murid saya waktu itu. Sekarang dia udah lulus, ya. Nah, kemudian kadang orang yang nggak banyak ngomong gitu ya. Justru dialah yang menopang dengan doa, ya. Kadang yang nggak tampil di mimbar justru mereka adalah sarana yang digunakan oleh Kristus untuk menguatkan mereka yang lemah, ya. Nah, tapi hati-hati. Selain yang minder tadi gitu ya, juga ada yang merasa paling berguna. Wah, saya yang paling hebat, ini juga bahaya. Ada orang-orang yang dalam hatinya mengatakan kalau bukan karena saya, pelayanan ini gak akan jalan. Oh, hati-hati. Tuhan memakai kita, tetapi Tuhan tidak pernah bergantung pada kita. Ya, kita dipakai itu anugerah, ya, bukan karena Allah kekurangan pilihan, Bapak Ibu ya. Kalau kita dipakai Tuhan, itu bukan alasan kita untuk sombong. Yaitu alasan untuk kita apa? Bersyukur. Ya. Nah, karunia diberikan untuk kepentingan bersama. Maka pertanyaan ini penting untuk membedah hati kita sendiri. Apakah karunia yang Tuhan percayakan kepada saya sedang saya gunakan untuk membangun tubuh Kristus atau membangun diri sendiri saja? Gak enak ini ya, tetapi perlu. Kenapa? Karena hati manusia itu licik. Kita bisa kok melayani ya, tapi sambil cari nama. Ya, kita bisa juga ya memberi sambil kita kepengen dikenang. Ingat ya, saya udah pernah ngasih. Ya, kita bisa mengajar supaya kelihatan pinter gitu ya. Kita bisa apa ya? Kita bisa memimpin, tapi sebetulnya pengen mengendalikan. Ya, kita pengen menolong, tapi diam-diam dalam hati kita pengen diingat-ingat sebagai yang paling berjasa. Hati-hati. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, karunia harus terus-menerus dibawa ke bawah salib Kristus. Kita punya karunia apa? Lihat kembali dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Masihkah kita menggunakan karunia itu sesuai dengan yang Tuhan mau? Ya. Dan ukuran kedewasaan ini bukan berapa besar karunia kita. Ya, ukuran kedewasaan itu adalah seberapa setia kita memakai karunia itu untuk membangun orang lain. Ya, jadi kalau hari ini ada yang oh iya saya belum berbuat sesuatu buat orang lain, buat membangun tubuh Kristus. Ayo mulai, jangan nahan diri, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang percaya juga harus berhenti sebagai penonton, ya. Jadi kita tuh nggak datang ke gereja, datang, ini saya mengutip kata-kata Pak Gembala dulu ya, datang, duduk, diam, dengkur, diberkati, pulang. Nggak bisa seperti itu. Wah, saya emang gak punya apa-apa. Nah, tadi saya udah bilang sombong yang kayak begitu. Ya, kita tuh gak boleh pasif. Ya. Tetapi kita bertanya, Tuhan, apa yang Engkau percayakan kepadaku untuk membangun tubuh Kristus? Mungkin Tuhan memanggil kita untuk mengajar, ya. Mungkin untuk mendoakan, mungkin untuk mengunjungi orang yang sakit, mungkin untuk menolong yang lemah, menyambut orang baru mungkin. Atau mengurus hal-hal teknis, ya, mungkin mendampingi anak-anak, ya, untuk memberi diam-diam mungkin ada, ya, atau untuk menjadi sekedar pendengar bagi mereka yang lagi patah hati, gitu ya. Jangan meremehkan pelayanan-pelayanan kecil. Di dalam tubuh Kristus itu kecil bukan berarti tidak penting, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita juga bisa kita juga bisa memahami bahwa gereja itu bukan tempat untuk pembuktian diri. Tetapi pelayanan ini adalah tempat untuk menyangkal diri. Kita tahu kita bisa salah, jangan sampai salah. Kita bisa cari muka, jangan sampai cari muka. Ya. Nah, itu di gereja. Tetapi yang kedua, ya, firman Tuhan juga harus masuk ke dalam kehidupan kita di rumah tangga kita masing-masing. Dan ini yang lebih penting daripada pelayanan gereja. Sebab karunia seseorang pertama-tama itu diuji bukan di mimbar, bukan di ruangan ibadah, bukan di dalam pelayanan-pelayanan, tapi di rumah.
Kita bisa kelihatan sabar di gereja tapi keras di rumah. Bisa ramah kepada jemaat tapi dingin sama pasangan. Ya, kita bisa mengajar kepada orang lain tentang kasih, tetapi nggak dengerin anaknya sendiri ketika ngomong. Ya, kita bisa aktif melayani di luar, tapi beban di dalam rumah. Ya, kita bisa bicara manis di dalam persekutuan, tapi kalau lagi ketemu di meja makan ngomongnya kasar, tajam, gitu ya. Ini nggak boleh dibiarkan. Semoga di tempat ini nggak ada. Ya, kalau tempat lain ada, biar mereka juga bertobat. Ya. Nah, kalau Roh Kudus memperlengkapi kita untuk membangun tubuh Kristus, maka keluarga adalah salah satu tempat pertama di mana buah pekerjaan Roh itu harus tampak. Suami yang diperlengkapi Roh Kudus belajar memimpin bukan dengan otoriter, tetapi dengan kasih dan pengorbanan. Ya, jadi kepala keluarga itu enggak gampang. Ya, bukan berarti jadi raja kecil yang semuanya harus diturutin. Ya, kepemimpinan Kristen apa? Meneladani Kristus, mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya. Suami yang rohani bukan yang paling banyak kutip-kutip ayat untuk membenarkan dirinya, ya, self justification, tetapi yang sungguh-sungguh belajar untuk mati terhadap dosa dan ego demi mengasihi keluarganya. Nah, itu para suami. Istri, gimana istri? Ya, istri yang diperlengkapi Roh, ya, memakai hikmat, kasih, kelembutan untuk merawat rumah tangganya. Bukan memanipulasi, bukan dengan kepahitan, bukan dengan sindiran tajam setiap hari, ya, tetapi dengan suatu karakter yang dibentuk oleh Tuhan. Ya, kelembutan itu bukan kelemahan. Di dalam Roh Kudus kelembutan adalah kekuatan yang dikendalikan oleh kasih. Orang tua yang diperlengkapi oleh Roh tidak hanya kasih fasilitas ke anak, ya, tetapi terutama memberikan apa? Ayo. Masih ingat nggak? Ini khotbah udah agak lama. Orang tua memberikan fasilitas kepada anak, oke, tapi ada satu yang tidak boleh lupa. Apa coba? Apa? Warisan apa? Warisan iman. Ya. Anak-anak itu nggak cuma butuh makan, Bapak Ibu, ya. Nggak butuh makanan aja, pakaian, uang sekolah, gadget yang makin lama makin pintar dan canggih, sementara penggunanya gimana? Ya, belum tentu, ya. Apalagi tayangan-tayangan video pendek. Aduh, Bapak Ibu yang punya anak, ya, tolong nih anak-anaknya diwaspadai ini. Tayangan video pendek, Reels, Short, TikTok, Snapchat kalau masih ada. Tayangan video pendek lainnya yang memang dalam beberapa penelitian diduga berkontribusi terhadap lemahnya daya konsentrasi. Ya. Di sekolah baru dengerin guru sebentar 5 menit udah gak tertarik. Baru baca 2 menit udah pengen pindah lagi. Kenapa? Otaknya itu sudah terlatih dengan tayangan-tayangan video pendek. Hati-hati. Ya. Nah, anak-anak ini membutuhkan teladan, Bapak Ibu, ya. Mereka membutuhkan teladan pertobatan. Mereka butuh ngeliat orang tuanya itu doa, baca firman. Kalau orang tua salah minta maaf. Nah, mereka juga perlu ngelihat iman yang hidup, bukan cuma aturan-aturan, tapi tidak ada kasih. Nah, anak-anak nggak santai. Tadi kan sudah ada suami, ada istri, ada papa mamanya. Sekarang anak-anak gimana? Anak-anak juga dipanggil untuk belajar melayani di rumah. Beres-beres rumah, ya, latihan melayani. Belajar menghormati orang tua, bertanggung jawab, tidak hanya hidup buat dirinya sendiri. Jangan sampai seperti di negara lain, disebut dengan hikikomori. Diem aja di kamar, gak mau terlibat dengan dunia luar, yaitu hikikomori. Ya. Nah, kalau kita bagaimana? Ya, kita bagaimana? Di dalam tempat kerja kita, usaha, di sekolah bagi yang pendidik, di lingkungan tempat tinggal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, karunia Roh Kudus tidak boleh dikurung di dalam gedung gereja. Ya, di kantor, di toko, dimanapun orang percaya adalah milik Kristus dan dia harus menampilkan karakter Kristus dimanapun. Ya, di tempat kerja karunia di dalam memimpin harus terlihat di dalam keadilan, jangan manipulasi. Karunia untuk mengajarlah dengan baik dan seterusnya. Di lingkungan jangan jadi ember bocor. Ya, kalau ada tetangga yang sedang ada kemalangan bantu. Ya, kalau lagi semuanya baik-baik tetap doakan. Dalam usaha bisnis ya jangan curang, ya. Boleh nggak kita kalau dagang untung? Boleh atau harus?
Harus ya, tapi jangan sampai demi keuntungan kita nipu. Nimbang telur, saya paling senewan kalau udah nimbang telur. Ya, nimbang telur itu susah untuk mencapai pas gitu, setengah kilo. Ya, jadi saya suka curang. Udahlah, lebih dari setengah kilo bodo amat, yang penting cepat. Ya, lalu pernah sekali waktu Bapak Ibu, ada pembeli yang datang lagi. Ya, dulu saya ada toko di rumah ya. Dia datang lagi, kamu salah nimbang. Aduh, saya kaget. Waduh, kurang ya, Ci. Enggak, kamu kelebihan. Oh, untunglah. Ya udah nggak apa-apa, Ci, kalau kelebihan ya udahlah nggak apa-apa. Kamu rugi loh, Reng. Enggak lah, cuman segitu. Ya, kelebihan berapa sih? Kelebihan seon. Enggak lah, udah cuman seon. Ya, sebetulnya saya males sih, ya. Tapi jangan sampai kurang gitu loh kalau kita dagang, ya. Nah, itu kalau kita berbisnis, ya. Boleh nggak kita bilang, aduh saya jualan udah nggak ada untung, kamu jangan tawar lagi, boleh nggak? Jangan ya. Ya kalau kita bilang saya perlu untung, kalau saya nggak untung ini toko nggak jalan, kamu nggak bisa belanja lagi, orang lain nggak bisa belanja lagi. Oh kamu ambil untung terlalu besar, ya sudah kamu beli saja sana tempat lain. Emang ongkosnya nggak dipikirin, itu bensin harga sudah mahal. Apa-apa sekarang mahal. Kalau saya jual harga tidak naik, bagaimana saya bisa beli barang lagi? Nah kalau kita jualan dengan jujur, orang juga akan respect sama kita. Udahlah toko itu emang mahal tapi orangnya jujur, udah gue balik lagi. Ya seperti itu kira-kira ya. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian kita kembali ke Filipi 1 ayat 6. Ya. Filipi 1 ayat 6 kembali meneguhkan kita. Ya. Nah kita lihat ya. Allah yang memulai pekerjaan baik akan meneruskan sampai pada akhirnya. Dan inilah suatu penghiburan bagi kita yang mungkin sekarang udah mulai burn out, udah capek ya. Mungkin kita melihat hidup kita dan berkata, Tuhan saya tuh belum sabar, saya belum setia, saya masih mudah marah. Masih mencari nama buat diri sendiri, masih takut melayani. Masih belum memakai karunia yang Engkau percayakan. Ya, tetapi Tuhan mengatakan apa? Allah masih bekerja. Nah di gambar itu kita bisa lihat the potter's hand. Tuhan masih membentuk kita. Sampai kapan? Sampai kita kembali kepada Tuhan. Ya. Filipi 1 ayat 6 juga menjadi teguran. Ya, kalau Allah masih bekerja, jangan nolak. Jangan berkata, ya saya kan emang begini orangnya. Seolah-olah Roh Kudus gak bisa mengubah. Jangan jadikan kepribadian kita sebagai alasan untuk tidak bertobat. Ya. Jangan jadikan kelemahan sebagai tempat bersembunyi. Ya. Saya gak bisa. Ya. Padahal sebetulnya gak mau. Ya. Nah contoh. Kalau misalkan nih Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ada orang, semoga tempat ini enggak. Ada orang yang kalau ngomong, dia enggak sadar kalau dia menyinggung orang lain. Ngomongnya tuh pedes. Ngomongnya tuh enggak enak didengar walaupun benar. Tapi dia menyinggung orang lain. Nah ketika dia ditegur, janganlah orang itu mengatakan, loh emang saya begitu orangnya. Enggak, oh saya menyinggung ya. Maaf ya saya enggak tahu saya menyinggung. Ya seperti itu Bapak Ibu, ya saya lagi ngomongin diri saya sendiri by the way. Saya kalau ngomong kadang-kadang gak nyadar kalau saya menyinggung perasaan orang. Ya tetapi ketika orang itu mengatakan kamu tadi ngomong tajam sekali, oh yang mana? Kasih tahu, oh oke, saya salah ya begitu, ya maaf ya. Gitu. Dan yang paling sering ngomelin saya, negur saya itu istri saya Bapak Ibu ya. Ya ini tadi tuh ngomong tuh dipikir dulu nggak? Yang mana ya? Saya bingung. Tapi ketika saya ditegur, oh ya udah, saya salah ya udah bertobat begitu ya, berubah ya. Nah, sekarang coba kita tanya dengan jujur di hadapan Tuhan. Apakah saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah hidup sebagai bagian dari tubuh Kristus? Atau masih hidup sebagai orang Kristen yang hanya datang, duduk, mendengar, menilai, ya lalu pulang? Apakah saya menggunakan karunia yang Tuhan berikan untuk membangun orang lain atau untuk membangun nama sendiri? Apakah saya iri kepada karunia orang lain? Saya kadang-kadang iri sih. Orang hebat ya, IQ-nya bisa sampai 200, saya kepengen. Ya, kadang-kadang kepengen loh begitu ya. Tetapi oh ya, saya bukan dirancang Tuhan untuk seperti dia. Ya udah ya, gak usah iri ya. Atau kebalikannya, apakah saya meremehkan karunia yang Tuhan percayakan kepada saya? Apakah saya melayani dengan kasih atau hanya rutinitas? Hati-hati, melayani. Ya, melayani. Apakah hanya rutinitas atau benar-benar ingin melayani Tuhan? Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Kristus telah memanggil kita.
Roh Kudus memperlengkapi kita dan Allah terus bekerja dalam kita. Karena itu jangan kubur karunia yang Tuhan berikan. Ada yang dikasih 1 talenta, 2, 5, 2 dan 5 dikembangkan, 1 diapain? Kubur kan? Dan akhirnya Tuhan marah. Saya nggak tahu Bapak Ibu dapat berapa talenta. Kembangkan, berapapun itu, kembangkan. Ya, jangan membuat iri hati, kesombongan, ketakutan atau kemalasan atau mungkin luka masa lalu menghalangi kita untuk melayani. Beresin. Lalu pakai karunia itu untuk membangun tubuh Kristus, pakai di gereja, pakai di rumah, pakai di tempat kerja, pakai di sekolah, pakai di tempat usaha, dimanapun ya. Sebab gereja tidak dibangun oleh kehebatan manusia, gereja dibangun oleh Kristus. Dan Kristus memakai orang-orang biasa, kita yang dipanggil oleh anugerah, ditebus oleh darahnya, diadopsi menjadi anak-anak Allah, diperlengkapi Roh Kudus, dan dibentuk terus-menerus sampai hari Tuhan Yesus. Maka inilah penghiburan kita, inilah keyakinan kita, dan inilah panggilan kita. Bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Sebagai penutup, mari kita kembali membuka Roma 12. Ya, kita kembali ke Roma 12. Ya. Saya ingin kita semua membaca firman Tuhan ini pelan-pelan, ya. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Ya. Sambil Bapak Ibu tanya kepada diri sendiri, tanya kepada Tuhan. Dapat yang mana dari Tuhan? Kalau belum tahu, minta Tuhan bukakan. Yang mana Tuhan? Ya. Mari kita membacanya bersama Roma 12 ayat 6 sampai 8. 1, 2, 3. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ini PR kita bersama. Ya, jadi Bapak Ibu pulang dari sini bawa PR. Tanya, Tuhan, aku yang mana? Kalau yang sudah tahu, jangan berhenti di sekedar tahu. Kerjakan. Buat yang sudah yakin, saya tahu dan saya sudah kerjakan, tanya lagi. Ya, sudah maksimal belum? Kalau belum, kejar. Atau mungkin ada hal lain yang Tuhan ingin kita kerjakan tapi kita belum sadari. Buat yang hari ini mengatakan, aku gak bisa apa-apa. Enggak ya. Tuhan memberikan kepada kita sesuatu. Cuman mungkin kita belum tahu. Minta Tuhan singkapkan. Dan kiranya Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa melayani dengan rendah hati. Memelihara kesatuan tubuh Kristus. Membangun tubuh Kristus demi kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Di mana kami kembali diingatkan bahwa Tuhan memberkati kami. Untuk kami juga menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberikan kepada kami karunia untuk kami bersama-sama membangun tubuh Kristus, bukan untuk kami pendam sendiri. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk semua kepercayaan, semua anugerah yang Tuhan beri. Dan ampunilah kami jika kami masih belum memaksimalkan semua fungsi dan talenta hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Biar Roh Kudus yang membukakan setiap kami agar kami menyadari dengan sungguh apa yang harus kami kerjakan dalam Tuhan. Dan biarlah kami memiliki kekuatan dan hikmat yang kami perlukan dari Tuhan. Untuk kami boleh dapat menjalankan semuanya dengan baik. Di dalam segala hal, biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dan biarlah kami dapat melayani Engkau dan menikmati Engkau sepanjang masa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.